Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sedikit kita akan mendengarkan contoh-contoh yang merupakan aplikasi daripada tasrif al-furu', grup-grup wazan atau grup thulathi mazid biharfin dengan 3 bab wazannya. Contoh praktek yang paling penting adalah kita harus bisa mentasrif secara al-furu' lengkap untuk mauzun-mauzun atau kosakata yang masuk dalam grup thulathi mazid biharfin ini. Nah, ini para pendengar bisa melihat di halaman 38. Ya. Halaman 38. Contoh-contoh kosakata atau mauzun-mauzun yang masuk dalam bab wazan grup thulathi mazid biharfin. Misalkan ada contoh kata aslama. Nah, ini kita harus bisa mentasrif al-furu' secara lengkap, yaitu dengan kita menimbangnya pada wazan al-fa'ala di halaman 78. Sebagaimana apabila kalimat ahsana tertuang tasrif al-furu'nya secara lengkap di halaman 79, kita harus bisa mentasrif al-furu' pula secara lengkap untuk kalimat aslama. Ya. Ini contoh. Dan ini juga kita harus bisa lakukan terhadap mauzun-mauzun yang lain. Misalkan di kosakata yang masuk bab 8, kalimat syarrafa yang berarti memuliakan. Kemudian mauzun yang masuk di bab wazan 9, contohnya misalkan jahada yang berarti bersungguh-sungguh. Kita harus bisa lakukan itu. Yang kedua, contoh aplikasi untuk tasrif al-furu' atau praktek nyata daripada teori tasrif al-furu', kita harus bisa menterjemah, ya. Menterjemah setiap kalimat yang tertuang dalam tasrif al-furu'. Semisal kita sudah tadi mentasrif al-furu' secara lengkap untuk kalimat aslama atau jahada misalkan. Setelah kita tuang tasrif secara al-furu' untuk seluruh sighahnya, fil madhi, fil mudhari, filul amr, dan yang sighah-sighah pula jenis ism, kita juga harus bisa menterjemah kalimat per kalimat. Ya. Semisal misalkan ada kata muslimun. Aslama ketika ismul fa'il berarti bentuknya muslimun. Ya. Apa terjemahnya? Kita lihat sighahnya. Fungsinya apa? Lihat arti kata aslama apa. Kemudian kita lihat bentuk isimnya apa. Kalau misalkan sighahnya berjenis fi'il, kita lihat pada urutan dhamir apa kalimat itu digunakan. Ya. Ini yang kedua. Yang berikutnya, kita harus bisa menerapkannya ketika kita membaca Al-Quran misalkan. Atau mendapati lafaz-lafaz dalam ayat-ayat Al-Quran. Atau dalam hadis-hadis Nabi SAW. Artinya di sini, maksud saya di sini adalah bukan berarti kita harus bersusah payah untuk mentarsus seluruh kosakata yang ada dalam Al-Quran. Tetapi kita minimalnya faham betul terhadap lafaz ayat berupa kalimah. Apakah kalimah ini memiliki asal-usul kata pembentukan? Dan pada urutan dhamir apa kalimah ini digunakan? Ya. Misalkan kalau kita melihat contoh ayat yang berbunyi ulaika fi jannatim mukramun dalam surah juz 29. Surat apa itu? Ulaika fi jannatim mukramun. Nah, lafaz mukramun ini merupakan kalimah bersighah apa? Wazannya apa? Asal-usul dari kata apa? Lalu apa terjemahnya? Bentuknya apa? Nah, ini kita harus tahu. Maka mukramun, ya, sighahnya adalah ismul maf'ul. Bab wazannya adalah akrama yukrimu, mukram. Ya, mukramun. Ya, bentuk isimnya adalah jam'ul mudzakkaris salim. Ya, maka terjemahnya, ya, orang-orang yang dimuliakan. Dan seterusnya daripada contoh-contoh praktek memahami lafaz-lafaz dalam ayat Al-Quran. Kemudian contoh praktek yang lain yang tidak kalah penting adalah ketika kita diharapkan dengan pertanyaan-pertanyaan, ini kalimah-kalimah berjenis fi'il yang ada dalam tasrif al-furu', urutan dhamir, anta misalkan. Ternyata
mauzun-mauzun itu tidak seluruhnya sama dalam satu bab. Misalkan, nanti ada contoh kalimat aslim. Ini urutan dhamir apa? Ada lagi contoh kalimat tuslimu. Ini urutan dhamir apa? Ada lagi contoh kalimat aslamta. Nah, itu urutan dhamir apa? Ini kita harus tahu. Ya. Yang jelas, walaupun bentuk kalimahnya atau contoh kalimahnya itu beragam, kita harus paham betul kalimat ini berada pada urutan dhamir apa. Nah, dan beberapa contoh aplikasi yang lain daripada praktek teori tasrif al-furu' bab-bab wazan grup thulathi mazid biharfin. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.